ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi bisa menjadikan bukti tidak ingkar janji apabila ia dapat tunjukkan adanya 11.000 triliun di kantong. Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir gugatan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika mantan wali kota Solo itu bisa membuktikan janjinya saat kampanye Pilpres 2019. Presiden Jokowi dapat membuktikan tidak pernah ingkar janji, tidak bohong, telah memenuhi 66 janji politik saat kampanye. Tentu tidak perlu khawatir dianggap melakukan perbuatan tercela, kata Sekretaris Ketua Umum TPUA Damai Hari Lubis kepada redaksi Suara Nasional pada hari Jumat 7 Mei. Kata Damai dalam sidang Pengadilan Jakarta Pusat, Presiden Jokowi tinggal membawa bukti-bukti telah menunaikan seluruh janjinya, termasuk bukti adanya data 11.000 triliun rupiah di kantong Presiden. Kami selaku penggugat juga hanya mohon pada majelis hakim yang mengadili perkara, bukan kami yang memutuskan. Karenanya dinamika gugatan sejognyanya disikapi biasa saja. Adapun jika kalau memang terbukti Presiden melakukan perbuatan tercela dan hal itu terkategori melakukan perbuatan melawan hukum, sebaiknya Presiden Jokowi mengambil inisiatif mengundurkan diri dari Presiden agar DPR RI tidak perlu menempuh mekanisme untuk menggunakan hak menyatakan pendapat yang berujung pemaksulan. Sebab dalam gugatan TPUA bukan hanya Presiden yang digugat, tapi juga lembaga DPR RI. Aktivasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tentu akan menimbulkan kegaduhan baik parlemen maupun di tengah rakyat. Mengambil inisiatif mundur dari jabatannya berarti Presiden Jokowi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang ego pribadi. Damai juga mengatakan TPUA akan berkomitmen menempuh jalur hukum dan tidak akan mengambil upaya yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, TPUA juga menghimbau pada istana untuk menempuh langkah yang sama. Biarkan pengadilan yang akan memutuskan perbedaan pandangan yang terjadi, termasuk adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden. Adapun keputusannya, mari kita hargai bersama-sama. Begitu pungkasnya. Sebelumnya diberitakan bahwa Jokowi juga pernah mengatakan uang warga negara Indonesia 11.000 triliun ada di luar negeri. Pada tahun 2019, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung kondisi ekonomi yang dinilai sudah tidak beres. Salah satu faktornya ada uang warga negara Indonesia sebanyak 11.000 triliun rupiah. Pernyataan itu kemudian menjadi polemik yang diperdebatkan TKN Jokowi Dodo Ma'ruf, bahkan menantang Prabowo untuk memberikan data yang dimiliki ke Kementerian Keuangan. Sebenarnya data uang WNI yang ada di luar negeri yang disebutkan Prabowo juga pernah disampaikan oleh kompetitornya yaitu Jokowi. Kala itu Jokowi bilang data uang orang Indonesia yang ada di luar negeri berasal dari Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di JI Expo Kemayoran Jakarta. Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya. Di Kementerian Keuangan, di situ dihitung ada 11.000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak karena sumbernya berbeda. Dia mengatakan pemerintah akan membawa pulang kembali uang-uang itu lewat program tax amnesty, sehingga bisa membantu untuk membangun ekonomi di dalam negeri.
Yang paling penting bagaimana uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena kita perlu partisipasi saudara sekalian untuk negara dan bangsa, kata Jokowi pada 10.000 peserta sosialisasi tax amnesty. Jokowi juga pernah menyebut data itu dalam acara sosialisasi tax amnesty. Saat itu ia mengatakan harta orang Indonesia yang disimpan di luar negeri sangat banyak. Namun mayoritas harta tersebut belum dilaporkan ke Ditjen Pajak. Beberapa tahun yang lalu dalam satu kesempatan Jokowi pernah menyinggung soal uang WNI yang parkir di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah. Data yang ada di kementerian kurang lebih 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya. Yang hadir di sini saya hafal, 1-2 masih simpan saja, ujar Jokowi saat sosialisasi tax amnesty di Ballroom Hotel Clarion. Jokowi menjelaskan pada tahun 2018 akan ada keterbukaan arus informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun, karena semua negara telah menyepakati aturan internasional mengenai keterbukaan informasi tersebut. Duit orang Indonesia yang ada di Singapura, Swiss, Hong Kong berapa? Semua akan terbuka karena aturan internasional sudah ditandatangani semua. Itu era keterbukaan. Lanjut Jokowi lagi. Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non-keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik. DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh INDEF, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah. Sudah utang banyak, menyusul pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya.